Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan risiko proyek pengembangan sistem informasi. Di sini saya menjelaskan dari tugas manajemen proyek. Nah, baik, langsung saja kita ke penjelasan materi ini. Di sini kita akan membahas ya, tadi sudah saya jelaskan itu mengenai proyek pengembangan sistem informasi pada risiko yang akan bisa datang kapan saja. Dan kita di sini akan memahami atau mengantisipasi risiko serta untuk kunci keberhasilan pada proyek ini. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu ada risiko keterlambatan pengiriman vendor. Penjelasan dari risiko ini ialah keterlambatan pengiriman perangkat keras atau perangkat lunak dari vendor dapat mengganggu jadwal proyek. Hal ini dapat berdampak buruk pada semua tahapan proyek berikutnya karena banyak komponen yang saling terkait. Dampaknya dari risiko ini ialah adanya penundaan jadwal proyek, lalu peningkatan biaya dan gangguan pada operasional bisnis. Strategi mitigasi pada keterlambatan vendor ini yaitu ada 3. Yang pertama itu ada SLA yang jelas, menetapkan SLA atau Service Level Agreement yang jelas dengan vendor, mencantumkan batas waktu pengiriman, lalu kualitas produk dan penalti jika vendor gagal memenuhi komitmen. Yang kedua yaitu adalah rencana cadangan, membuat rencana cadangan dengan mengidentifikasi vendor alternatif yang dapat segera dihubungi jika terjadi kendala. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi rutin, dengan adanya menjalani komunikasi rutin dengan vendor seperti laporan mingguan atau pertemuan bulanan untuk memantau progres pengiriman. Lalu yang kedua yaitu ada risiko perubahan kebutuhan pengguna, yang dimana permintaan perubahan kebutuhan pengguna setelah proyek berjalan adalah hal yang umum terjadi, terutama dalam pengembangan sistem informasi. Ini dapat menambah beban kerja tim yang akan memperpanjang durasi proyek atau meningkatkan biaya yang diperlukan. Dampaknya dari risiko ini ialah gangguan pada timeline proyek dan potensi konflik antara tim teknis dan pemangku kepentingan. Lalu strategi mitigasi pada perubahan kebutuhan yaitu ada 3 juga. Yang pertama yaitu melibatkan pengguna awal. Dengan adanya melibatkan pengguna akhir sejak awal proyek ini, memastikan semua kebutuhan dipahami dengan jelas. Sesi workshop atau focus group discussion dapat membantu menggali kebutuhan secara mendalam. Lalu yang kedua yaitu ada agile development, yang dimana menggunakan pendekatan agile development ini proyek dibagi menjadi iterasi kecil atau sprint yang memungkinkan perubahan kebutuhan akomodasi secara fleksibel tanpa mengganggu seluruh proyek. Kemudian yang ketiga yaitu ada prosedur formal, yang dimana akan menerapkan prosedur formal untuk perubahan kebutuhan seperti mekanisme change request management, di mana semua perubahan harus melalui evaluasi dampak dan persetujuan. Lalu yang ketiga itu ada risiko kualitas perangkat lunak rendah, yang dimana penjelasan risiko ini ialah perangkat lunak yang dikembangkan tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan, seperti adanya bug atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi awal. Hal ini dapat mengganggu operasional dan menyebabkan pengguna tidak puas. Lalu dampaknya penurunan kepercayaan pengguna atau biaya tambahan untuk perbaikan dan potensi kerugian operasional. Lalu strategi mitigasi kualitas perangkat lunak yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pengujian berkala. Dengan melakukan pengujian berkala di setiap tahap pengembangan, termasuk unit testing, integration testing, dan user acceptance testing. Kemudian yang kedua itu ada peer review, di mana menerapkan peer review ini terhadap kode yang ditulis oleh pengembang untuk memastikan kualitasnya sesuai standar. Dan yang ketiga yaitu audit kualitas, dengan adanya melakukan audit kualitas secara berkala untuk memeriksa kesesuaian perangkat lunak dengan spesifikasi yang telah disepakati. Baik, kesimpulannya yaitu dengan memahami dan mengelola risiko dengan strategi yang tepat, proyek pengembangan sistem informasi ini di perusahaan retail dapat dijalankan dengan lebih efektif. Melakukan mitigasi risiko secara proaktif dapat membantu tim proyek untuk menghindari kendala, menyelesaikan proyek tepat waktu, dan maksimalkan hasil. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pengelolaan risiko dan strategi mengenai risiko ini. Baik, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan materi yang kurang tidak sesuai.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.